Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat komunitas pebisnis muslimah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, alhamdulillah pada hari ini, pada sore ini kita bisa bertemu lagi di acara rutinan kita ya. Dan alhamdulillah pada sore ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita sore ini akan membahas pelajaran kita yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang mengembalikan kemakmuran Islam dengan dinar dan dirham. Nah, mungkin teman-teman masih ingat atau udah lupa? Nah, mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat ya tentang pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya buka acara ini dan kita mulai belajar bersama di komunitas kesayangan kita pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membaca doa untuk memulai pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita sore ini berada dalam kelancaran dan kita semua bisa belajar dengan sangat serius ya untuk pembelajaran di sore hari ini. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran bab 1 dan bab 2 ya di minggu-minggu sebelumnya, dimana di bab 1 ini kita sudah membahas tentang perjalanan uang dari waktu ke waktu, hakim yang adil, dan yang kedua itu hakim yang adil bernama dinar dan dirham, dan yang ketiga ini insya Allah kita akan belajar di pembahasan tentang Islam dan sistem ekonomi. Oke teman-teman, langsung aja ya kita belajar pada sore hari ini. Nah, Islam dan sistem ekonomi. Yang pertama itu sebagai tuntunan hidup yang menyeluruh, Islam sangat berbeda dengan agama lain. Islam sangat terlibat dalam pengaturan masalah detail ekonomi para pelakunya. Untuk memahami sistem ekonomi Islam, kita perlu terlebih dahulu sedikit memahami apa itu sistem ekonomi atau economic system. Sistem ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang merupakan kerangka kerja bagi terjadinya aktivitas ekonomi. Dalam satu sisi seperangkat prinsip-prinsip tersebut didasari pada pandangan filosofis terhadap aktivitas ekonomi. Di sisi lain, interaksi antar prinsip-prinsip tersebut akan membentuk aktivitas ekonomi. Oke, dalam satu sisi seperangkat ini tadi sudah kan ada prinsip-prinsip yang dasari dengan pandangan filosofi terhadap aktivitas ekonomi dan dengan orientasi yang dikehendaki dalam sistem. Nah, ada 3 bagian yang membentuk sistem ekonomi, yaitu ada filosofi ekonomi, perangkat peraturan, dan fungsi-fungsi yang berjalan yang menentukan variabel-variabel ekonomi. Atas bagian-bagian yang membentuk sistem ekonomi ini dapat kita bandingkan 3 sistem ekonomi besar yang ada di dunia saat ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Marxisme, dan sistem ekonomi Islam. Oke, yang kita bahas pertama ini yaitu tentang filosofi ekonomi. Filosofi ekonomi ini memberikan fondasi bagi suatu sistem ekonomi yang membentuk pandangan terhadap produksi.
distribusi dan konsumsi. Filosofi ekonomi ini dibangun di atas doktrin-doktrin kehidupan yang mempengaruhi pelakunya. Dalam sistem kapitalis, filosofi ekonominya tercermin dalam dua ungkapan, yaitu laissez-faire, kebebasan berbuat, dan invisible hand, tangan yang tidak kelihatan. Akibat dari filosofi ini, mereka menuntut kebebasan seluas-luasnya sehingga tidak ada yang membatasi para pelaku ekonomi untuk berbuat sepuasnya demi kepentingan diri sendiri. Mereka beranggapan dengan kebebasan tersebutlah akan tercapai keseimbangan dengan sendirinya, atau tangan yang tidak terlihatlah yang berperan. Bagi mereka, Tuhan telah menciptakan bumi dan seisinya untuk mereka. Namun kemudian Tuhan pensiun, Tuhan tidak lagi mengendalikan ataupun mengatur urusan mereka. Filosofi ini juga terwujudkan dalam paham yang disebut agnosticism. Sistem maksim filosofi yang menonjol adalah konsep perjuangan kelas dan kontradiksi antar kelas. Dari perjuangan dan kontradiksi antar kelas inilah lahirlah apa yang disebut revolusi proletarian dan juga proletarian yang diktator. Perjuangan dan kontradiksi antar kelas masyarakat adalah manifestasi dan filosofi konflik. Filosofi konflik ini juga sangat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut para pelakunya. Mereka misalnya lahir dari kalangan yang mempercayai adanya Tuhan atau dewa yang banyak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam Islam, filosofi yang mendasari sistem ekonominya adalah keimanan, yang terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Keimanan tersebut yang membuat filosofi ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Keimanan kepada Allah membuat pelaku ekonomi ini tunduk dan patuh pada aturan dan larangan. Keimanan kepada malaikat antara membuat kita sadar ada yang menguasai perilaku ekonomi kita saat tersaat. Keimanan kepada Al-Quran membuat kita tidak berhukum dengan hukum yang lain selain hukum Allah. Keimanan kepada Nabi dan Rasulnya memberi kita tauladan yang sempurna, uswatun hasanah, sehingga tidak perlu mencari contoh lain yang belum tentu kebenarannya. Iman terhadap hari akhir memberikan filosofi jangka panjang melampaui kehidupan dunia kita yang fana. Keimanan bahwa kita akan dihidupkan sesudah mati dan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, akan membuat kita jauh lebih bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi ini. Keimanan kepada qada dan qadar akan memberi kita kelapangan hati tentang hasil dari aktivitas ekonomi kita setelah kita berusaha. Nah, itu pembahasan tentang filosofi ekonomi. Teman-teman, nah selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip dan aturan dalam suatu sistem ekonomi akan menyangkut masalah hubungan sosial, legal, dan kerangka perilaku para pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi tersebut. Hal ini pertama minimal menyangkut kepemilikan faktor-faktor produksi, yaitu siapakah yang memiliki atau menguasai faktor-faktor tersebut, produksi tersebut. Kedua, menyangkut distribusi, yaitu bagaimana akses terhadap transaksi atau pasar diatur. Ketiga adalah menyangkut konsumsi, yaitu bagaimana konsumsi terhadap barang atau jasa. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, faktor produksi dikuasai secara mutlak oleh individu-individu atau para kapitalis. Kepemilikan pemerintah terbatas. Akses terhadap pasar berlangsung secara bebas. Siapa yang kuat di pasar dapat menguasai pasar. Konsumsi juga tidak ada aturan atau batasan. Kepemilikan mutlak juga mendorong konsumsi yang tidak ada batas. Di dalam sistem Maxim, kepemilikan faktor
produksi dimiliki secara bersama oleh kaum proletarian yang terwakili oleh kepemimpinan yang umumnya diktator. Kepemimpinan tersebut yang menentukan apa yang harus diproduksi, kapan dan berapa banyak. Maxim juga mengatur perencanaan secara terpusat upah buruh yang secara kolektif seragam. Akses terhadap transaksi atau pasar sangat terbatas. Dalam sistem ekonomi Islam, pelaku ekonomi hanyalah seorang wakil, yaitu wakil atau khilafah Allah di muka bumi. Hak terhadap faktor produksi terbatas pada hak untuk menggunakannya dan bukan hak kepemilikan mutlak. Hal ini terkait langsung dengan pertanggungjawaban atas penggunaan faktor produksi tersebut terhadap pemilik sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kepemilikan hanya sebatas hak menggunakan, hak ini pun dibatasi waktunya, itu terbatas umur kita. Itulah sebabnya di Islam juga diatur hukum waris yang sangat adil. Akses terhadap pasar terbuka, bebas, tetapi diatur dengan sistem yang adil. Tidak ada satupun pihak pun yang boleh mengambil hak akses pasar ini dengan kekuatan atau kekuasaannya. Konsumsi juga dibatasi pada kebutuhan yang wajar, tidak berlebihan atau boros, dan tidak pula kikir. Nah, yang teman-teman, alhamdulillah ya, itu tentang pembahasan yang kedua di bab 3 ini. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi operasional. Sebelumnya teman-teman sudah paham? Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Dan jika belum, teman-teman boleh bertanya langsung DM admin ya. Nah, yang ketiga, fungsi-fungsi operasional. Dalam operasi atau praktiknya, setiap sistem ekonomi memiliki fungsi-fungsi yang mengatur agar filosofi dan prinsip-prinsip tersebut di atas dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam ekonomi kapitalis, agar individu bisa mencapai kepemilikan mutlak yang maksimum dan puas berbuat yang mereka suka, maka fungsi yang berjalan di lapangan adalah kebebasan di pasar. Bagi yang kuat bebas pula menguasai pasar atau monopoli lengkap dengan kebebasan untuk menentukan harga atau maksimalkan keuntungan untuk kepentingan si kapitalis. Dalam sistem ekonomi Maxim, perencanaan yang terpusat diimplementasikan dengan proses produksi yang seragam atau proses yang bersifat interaction atau petualangan. Kepemilikan secara proletariat atas faktor produksi diimplementasikan dengan aturan-aturan kolektivisme. Dalam Islam, implementasi, filosofi, dan prinsip-prinsip sistem ekonominya diatur dengan hukum Islam yang sangat jelas dan rinci, lengkap dengan contoh-contohnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. 3 fungsi utama dalam implementasi sistem ekonomi Islam ini adalah: pertama, pelarangan riba; kedua, investasi yang adil, misalnya qirad, mudharabah atau musyarakah; dan ketiga adalah fungsi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Fungsi-fungsi ini dijelaskan lebih detail di pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, di sini ada kutipan Al-Quran. Oke, admin bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammaz zabadu fayazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Artinya, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Masya Allah. Itu ya kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang mudah-mudahan membuat kita bisa semakin terbuka lagi dengan pemahaman-pemahaman tentang dinar dan dirham ini.
Oke teman-teman, kita sudah masuk ke bab selanjutnya ya. Di sini ada Islam dan teori moneter. Apakah teman-teman masih semangat untuk belajar sore hari ini? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua di rumah tetap semangat ya. Kita langsung teman-teman, di sini kita akan bahas tentang Islam dan teori moneter. Yang pertama, teori moneter konvensional. Teori moneter konvensional atau untuk membedakannya dengan teori moneter Islam terdiri dari berbagai teori moneter yang sebagian besar berkembang selama 2 abad terakhir. Bersamaan dengan perubahan-perubahan yang menimbulkan tantangan baru di bidang ekonomi, struktur keuangan dan moneter, maka teori moneter baru diciptakan atau yang sudah ada mengalami modifikasi. Teori moneter modifikasi. Teori moneter konvensional ini dapat dikelompokkan menjadi teori merkantilisme klasik Austrian dan pendekatan neoklasik Marxist Keynesian dan teori monetaris. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini kita bahas tentang teori merkantilisme. Apa sih teori merkantilisme ini? Oke. Teori merkantilisme ini adalah teori ekonomi yang berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara hanya tergantung pada suplai modal dan bahwa volume perdagangan global tidak dapat diubah. Modal yang diwakili oleh logam mulia emas atau perak dipegang oleh pemerintah dan bertambah apabila ada neraca yang berdagang yang positif dengan negara lain. Ekspor melebihi impor. Dalam pola pikir merkantilisme, pemerintah harus bertindak proteksionistis dalam sistem ekonomi, yaitu mendorong ekspor dan menekan impor antara lain melutari. Merkantilisme merupakan pemikiran yang dominan di awal era modern, yaitu antara abad 16 sampai abad 18, bersamaan dengan bermunculannya konsep negara bangsa atau nation state. Secara domestik, pemerintah melakukan intervensi yang serius dan mengontrol kegiatan ekonomi pada masa ini. Sistem ekonomi kapitalis mulai muncul secara internasional. Paham merkantilisme ini mendorong banyak orang yang terjadi antar negara-negara Eropa yang berlomba dalam imperialisme, memperebutkan pasar yang masih terbuka atau berupa negeri jajahan. Pada bahasa ini pula antara lain Indonesia mulai dijajah oleh VOC. Paham merkantilisme pudar akhir abad 18 bersamaan dengan berkembangnya konsep ekonomi klasik yang dimotori oleh pemikiran Adam Smith yang mulai menarik perhatian kerajaan Inggris yang menular ke negara-negara Eropa lainnya. Oke, mengenai teori klasik yang sudah kita bahas sebelumnya di sini, teori klasik ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790-an dan dipakai di dunia sampai awal abad ke-20. Dalam paham ini, semua kegiatan ekonomi berjalan di atas sistem finansial yang dasarkan pada emas dan perak. Uangnya hanya sebagai perantara dalam pertukaran barang, medium of exchange, dan yang menjadi fokus adalah barang dan kepemilikan barang tersebut. Fungsi yang lain sebagai unit of account, alat bayar, means of payment, dan penyimpanan nilai, store, office. Oke teman-teman, dan penyimpanan nilai atau store of value ya, maaf teman-teman, dianggap otomatis mengikuti fungsi utama yang uang, yaitu medium of exchange. Karena medium of exchange yang berupa emas dan perak barang-barangnya sendiri juga sebagai komoditi, medium of exchange yang berupa ini memiliki rasio pertukaran terhadap komoditi lainnya, sehingga pertukaran barang menjadi jauh lebih mudah.
Kegiatan ekonomi lebih banyak terjadi dalam skala relatif kecil yang disebut pre-kapitalis natural economy atau pasar kampung village fair. Jual beli terjadi secara langsung dengan satu pihak membawa medium of exchange berupa emas dan perak yang kemudian ditukar dengan komoditi lainnya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah barter sejauh antara komoditi dengan medium exchange yang berupa emas atau perak. Sejauh yang diakui dengan uang adalah emas dan perak, dan tidak ada komoditi lain yang diakui sebagai uang. Makanya uang berupa emas dan perak ini pula yang bisa dipakai untuk pinjam-minjam, mirip dengan 100% reserve system. Maka yang menjamkan uang haruslah pihak yang memang memiliki uang tersebut sebelum meminjamkannya. Selanjutnya yaitu teori Marxis, mirip teori klasik pada zamannya. Menurut Marx, uang juga berupa komoditi khusus emas. Dasar pemikiran Marx adalah untuk memberikan nilai bagi masing-masing komoditi. Diperlukan untuk ukuran dari nilai-nilai tersebut, dan ukuran inilah yang disebut uang. Menurut Marx, dengan menggunakan emas sebagai uang dan juga sebagai komoditi, mungkin evaluasi secara sistematis segala jenis komoditi. Yang lainnya, oke teman-teman, jatuh. Oke. Yang lainnya, menurut Marx, dengan menggunakan emas sebagai uang dan juga sebagai komoditi, mungkin evaluasi secara sistematis segala jenis komoditi, termasuk secara tidak langsung menilai dan mengkoreksikan aktivitas pekerjaan. Teori Austerian dan Neoklasik. Teori Austerian atau Neoklasik berkembang dari induk awalnya, itu teori klasik yang dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam teori Neoklasik ini mulai diperkenalkan konsep pasar dan optimalisasi kebutuhan individu meskipun fungsi uang tetap sebagai medium of exchange. Bila dalam teori klasik lebih fokus pada perimeter aggregate dalam mikroekonomi, teori Austerian berusaha menjelaskan konsep nilai, memperkenalkan fondasi mikro. Teori ini menjelaskan sebagai besar fenomena ekonomi yang muncul dari aktivitas individu, sedangkan parameter seperti suplai uang dan tingkat harga dianggap parameter eksternal. Oke, masuk ke teori kelima ya teman-teman. Di sini ada teori Keynesian. Teori Keynesian ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes ya, yang sangat menonjol pengaruhnya pada kebijakan moneter dan fiskal dari banyak negara sepanjang abad lalu. Teori Keynesian ini memberikan justifikasi untuk kenaikan yang menyolok dalam pembelanjaan pemerintah yang juga berdampak kepada meningkatnya kontrol pemerintah atas individu dan kegiatan ekonominya. Teori Keynesian atau juga disebut Keynesianism juga memperkenalkan mixed economy, di mana pemerintah dan sektor swasta keduanya memainkan peran yang sama pentingnya. Dalam pemikiran Keynesian, output dan employment tidak akan secara otomatis bergerak menuju tingkat full employment. Oleh karenanya, pemerintah harus aktif dalam kegiatan ekonomi domestik dengan pembelajaran pemerintah ketika kebutuhan sektor swasta tidak menyerap aggregate output. Untuk mencapai tujuan tersebut, Keynes memberikan penjelasan yang menurut ilmiah untuk mendorong transformasi dari praktik gold standar abad 19 menjadi gold exchange standard, dan akhirnya sistem uang fiat murni yang dominasi US dollar. Keynes yang juga menentang gold standard dan suka mengolok-olokkan sebagai barbarous relics. Inilah yang terlibat langsung dalam pendirian International Monetary Fund (IMF) dan World Bank setelah konferensi Bretton Woods. Yang keenam ya, teman-teman, teori selanjutnya yang keenam yaitu teori monetaris, teori yang lahir dari buku Monetary History of the United States yang ditulis oleh Milton Friedman dan Anna Schwartz yang dipublikasikan tahun 1963. Teori ini fokus pada penawaran supply. Dan permintaan demand, ya, uang sebagai alat utama yang mengatur kegiatan ekonomi. Dalam teori ini, inflasi terjadi apabila penawaran uang lebih banyak dari permintaan uang, dan tugas otoritas moneter utamanya adalah membatalkan harga, hal-hal yang mustahil dilakukan dalam sistem uang fiat dan fractional reserve banking. Pemikiran ini digagas oleh Milton Friedman
Nah, teman-teman, teori kuantitas uang yang digagas oleh Milton Friedman tersebut intinya bahwa kebutuhan yang dapat diperlukan dengan variabel utama ekonomi. Jadi kalau suplai uang ditingkatkan, seharusnya orang tidak memegang kelebihan uang tersebut. Jadi uang yang idle, uang ini akan dibelanjakan sehingga akan menaikkan aggregate demand. Sebaliknya juga terjadi apabila suplai uang dikurangi, maka orang akan mengurangi pembelanjaannya. Yang kedua mungkin benar, tetapi yang pertama ternyata jelas keliru. Terbukti bahwa apabila suplai uang tingkatkan dalam lingkungan yang berlaku sistem bunga atau riba, aggregate demand belum tentu naik ke orang lebih bunga atau riba. Aggregate demand belum tentu naik, juga memilih menabung dengan mendapatkan bunga daripada mengkonsumsi yang menaikkan aggregate demand. Ketika jumlah uang naik sedangkan jumlah uang naik sedangkan barang di desa tetap, maka yang terjadi adalah harga-harga cenderung naik atau dikenal sebagai inflasi. Secara kuantitatif, teori ini akan dijelaskan secara terpisah di bab selanjutnya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada penjung waktu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di pembelajaran kita bersama di komunitas kesayangan kita ini. Admin ucapkan terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan pembelajaran kita selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah membahas bab 3 ini sampai bab 4 ya, alhamdulillah teman-teman. Mungkin cukup sekian aja dari admin untuk pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, jika teman-teman belum paham atau masih banyak pertanyaan, silahkan DM admin saja ya teman-teman. Kita cukupkan saja pembelajaran kita pada sore hari ini dengan menutup acara kita dengan melafalkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, dari admin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman sahabat pebisnis muslimah di komunitas kesayangan kita.